Halo guys, balik lagi di YouTube Algo Marine Undip. Perkenalkan, di sini saya Satria Ginanjar dari Divisi Teknologi akan menjelaskan suatu tutorial yang berkaitan dengan divisi kami, yaitu Arduino. Di sini tutorial yang akan saya sampaikan adalah sebuah pembuka, di mana sebelum kita menerapkan suatu sistem di lapangan, kami biasanya menghitung suatu keperluan terlebih dahulu, yaitu keperluan daya yang akan dipakai oleh sistem di lapangan. Ini menjadi penting karena ketika sistem di lapangan tidak sesuai dengan daya yang mencukupi, maka itu akan mempengaruhi efektivitas dari kinerja sistem. Sehingga kita harus membuat planning terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke lapangan, yaitu menghitung daya pada sistem. Nah, daya pada sistem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama daya sistem inti, yaitu yang terdiri dari microcontroller, ataupun nanti ada kamera, ada wifi, dan lain-lain gitu ya. Nah, ada juga daya dari akumulator, dan terakhir ada daya dari panel surya. Nah, kenapa kita menggunakan panel surya? Karena asumsinya di sini kita akan menggunakan atau mendeploy suatu instrumen itu di wilayah terbuka gitu ya. Jadi di mana di situ tidak dapat dijangkau oleh listrik PLN, sehingga kita dapat menggunakan panel surya. Oke, jadi di sini kita terlebih dahulu menghitung daya dari sistem tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam perhitungan dari daya tersebut ya. Jadi di sini kita menggunakan Excel karena ini sangat simpel dan juga penting sebelum kita terjun ke lapangan. Karena kalau misalnya kita terjun ke lapangan tanpa memperhatikan ini, itu akan terkendala banyak hal gitu ya. Nah, yang pertama itu di sini saya membagi kebutuhan itu menjadi 2 gitu ya. Jadi yang pertama itu ada sistem utama, yang kedua ada sistem pendukung. Nah, sistem utama itu yang berkaitan dengan microcontroller. Ya, di sini microcontrollernya yang dipakai adalah Arduino. Di sini saya asumsikan dia menggunakan daya sebanyak 2 watt gitu ya dalam 1 jam. Dan ada juga anemometer. Di sini saya asumsikan dia menggunakan daya 1 watt, dan juga wind fan atau sensor arah angin. Nah, dia diasumsikan juga menggunakan daya sebanyak 1 watt. Nah, semua daya ini dia satuannya watt per jam gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan, totalnya itu adalah 4 watt gitu ya. 4 watt dari sistem utama. Kemudian pada sistem kedua, yaitu adalah sistem pendukung, di mana sistem pendukung adalah alat-alat yang memang ketika dia tidak ada, dia masih bisa berfungsi sistem ini. Kenapa misal si wifi router ini kalau misalnya tidak ada, nggak apa-apa misal. Nah, kita di sini bisa pakai data logger misal seperti SD card atau misal yang lainnya. Nah, di sini wifi router diasumsikan menggunakan daya sebanyak 7,65 watt. Nah, 7,65 watt ini untuk wifi portable semacam Bolt gitu ya, atau misal smartphone atau yang lainnya itu dengan biasanya menggunakan voltasenya itu 9 volt gitu ya, 9 volt dengan arusnya 0,85 ampere. Nah, di mana perhitungan daya ini tuh kita menggunakan hukum Kirchhoff ya, yang dulu kalau semisal di SMA kita pernah mempelajari itu. Jadi daya di mana dilambangkan dengan P gitu ya. P nih daya ini P, sedangkan ini V gitu ya. Nah, jadi P sama dengan V dikali I gitu. V di sini voltase dan si I ini adalah arus gitu ya. Jadi arus di sini adalah arus dari si wifi router ini dan juga voltase dari router ini. Nah, hasilnya 7,65 watt gitu. Terus di sini saya menambahkan juga kamera CCTV. Ya, kamera CCTV seperti Xiaomi CCTV gitu kan, atau misal yang lainnya itu pernah saya pakai gitu. Di sini dia menggunakan voltase sebanyak 5 volt
dan juga arusnya 1,5 volt, 1,5 ampere, mohon maaf. Nah, di sini ketika kita menggunakan hukum Kirchhoff tadi, nah dia dapatlah 7,5 watt gitu ya dalam 1 jam. Nah, selanjutnya kita totalkan gitu ya, kita dapat 15,15 watt gitu ya dalam 1 jam. Ini untuk sistem pendukung. Nah, kemudian kita jumlahkan antara sistem utama dengan sistem pendukung. Ya, tadi sistem utama itu 4 watt, sedangkan sistem pendukung itu 15,15 wattnya. Ketika kita jumlahkan, kita mendapat 19,15 watt per jam. Oke. Nah, jadi kebutuhan 1 ditambah kebutuhan 2, ternyata dalam 1 jam itu memakan daya sebanyak 19,15 watt gitu ya. Nah, di sini kita ada asumsi losses gitu ya, sebanyak 20%, di mana asumsi ini merupakan asumsi kesalahan, asumsi dari kekeliruan dalam berhitung, dan juga mungkin asumsi di mana si kabelnya itu tidak efektif atau efisien gitu, sehingga dia bertambah si dayanya. Nah, kita asumsikan asumsinya itu 20% gitu. Jadi rumusnya gampang aja. Jadi si total daya sistem ini kita kali 20%. Nah, hasilnya tuh ditambahkan nilai si total daya sistem itu sendiri gitu. Jadi hasilnya 22,98 watt per jam gitu ya. Nah, ini yang akan kita pakai ke dalam perhitungan selanjutnya. Nah, perhitungan selanjutnya ini merupakan yang paling penting gitu di dalam kebutuhan daya sistem gitu ya. Sistem, entah itu sistem pendukung atau sistem utama, karena sudah disatukan menjadi satu sistem. Nah, si sistem ini kita asumsikan dia akan menyala selama 24 jam gitu ya, tanpa henti. Dimana kan kalau misal kita membuat suatu weather station atau juga tide station atau buoy gitu ya, itu kan akan menyala selama 24 jam gitu kan. Nggak mungkin kita hentikan dia di tengah-tengah jalan gitu, karena datanya sangat penting. Nah, di sini asumsi menyalanya itu selama 24 jam gitu, di dalam 1 hari gitu, 1 harinya 24 jam. Nah, di sini si asumsi losses tadi kita kalikan dengan 24 jam, hasilnya 551,52 watt per hari. Nah, dari si sistem ini, keseluruhan sistem ini memerlukan daya sebesar 551,52 watt per hari gitu ya. Nah, ini cukup besar, dimana untuk mencukupi kebutuhan daya ini kita akan menggunakan akumulator ya. Akumulator di sini sebagai penunjang dari kebutuhan daya sebesar 551,52 watt per hari gitu ya. Nah, jadi ini langkah pertamanya gitu. Langkah pertamanya yang sangat penting. Kemudian langkah keduanya kita geser ke samping. Nah, di sini ada kebutuhan akumulator. Nah, nilai yang tadi ini 551 ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, di sini ada kebutuhan akumulator ya. Di sini saya menggunakan akumulatornya itu 12 volt 20 ampere hours gitu ya. Sebanyak 2 buah. Di sini saya asumsikan 2 buah dipasang secara paralel gitu ya. Karena dipasang secara paralel artinya dia kapasitasnya akan bertambah gitu ya. Arusnya yang bertambah gitu ya. Arusnya bertambah, voltasenya tetap gitu. Nah, si voltasenya 12 volt dan kapasitasnya menjadi 40 ampere hours. Nah, untuk mengetahui daya akumulator, kita gunakan hukum Kirchhoff tadi, P sama dengan V kali I. Ya, voltase dikali kapasitas. Bukan kapasitas sih, harusnya arus gitu ya. Arus dari si akumulator ini. Nah, kita dapat daya akumulatornya 12 dikali 40 itu 480 watt gitu ya. 480 watt. Ini kita simpan terlebih dahulu. Jika kita bandingkan dengan daya yang sebelumnya, ini sebetulnya tidak mencukupi gitu ya. 480 ini nggak mencukupi 551,52. Kalau misalnya kita kurangi gitu ya, dia akan menghasilkan nilai minus gitu ya. Nah, untuk mencukupi kebutuhan tersebut, misal kita ganti menjadi 60. Nah, dia mencukupi gitu ya. Tapi di sini kita coba dia tidak mencukupi terlebih dahulu. Nah, 480 watt gitu ya. Nah, terus langsung kita masuk ke dalam tahap selanjutnya. Jadi tahap pertamanya tadi ini 1, 2, 3,
4. Jadi ke bawah gitu, ke samping, ke bawah gitu ya. Nah, di sini kita asumsikan tanpa input power. Maksudnya apa? Jadi misal akumulator ini kita isi full gitu ya. Kita isi full, terus kita ke lapangan gitu. Ke lapangan bawa akumulator dan sistemnya. Nah, tanpa panel surya gitu ya catatannya. Nah, kita nyalakan si sistem ini menggunakan akumulator, terus kita simpen gitu. Nah, kita akan uji berapa lama ketahanan dia gitu. Nah, maksud dari asumsi tanpa input power tuh seperti itu. Nah, jadi kita mencari arus beban terlebih dahulu. Arus beban itu rumusnya daya beban dibagi arus akumulator gitu ya. Nah, arus bebannya kita ketemu 1,915 ampere gitu ya. Nah, si arus beban ini, si daya beban ini adalah si ini nih, si 22,98 ini. Jadi si daya beban. Terus juga kalau misalkan si arus akumulator tentunya yang ini gitu ya. Jadi si ini gitu ya. Si ini gitu dibagi ini gitu. Jadi ketemu lah 1,915 gitu ya ampere. Terus kemudian di sini ada waktu pemakaian. Jadi waktu pemakaian ini adalah tadi ketika si akumulator dan sistem ini dinyalakan gitu ya. Dia tuh berapa lama gitu akan bertahan. Nah, dia ternyata akan bertahan selama 20,888 jam gitu. Nah, di sini rumusnya tinggal gampang aja sih, tinggal pakai yang waktu pemakaian tuh di sini. Tadi ada belum ada, ternyata belum ditulis. Nah, kalau misalkan waktu pemakaian berarti dari nilai si ini, kapasitas tadi, si arus akumulator dibagi nilai si arus beban. Nah, dapatlah 20,888 jam. Nah, karena ada catatan gitu ya, kalau misalkan di dalam akumulator itu tidak boleh dipakai sampai habis gitu. Nah, kita asumsikan bahwa di efisiensi akinya itu sebesar 20% gitu. Jadi kita asumsikan dia tuh tersisa sebanyak 20% gitu ya. Jadi nggak sampai habis, karena kalau misalnya sampai habis nanti akinya soak, harus beli lagi gitu. Nanti rugi lah, istilahnya rugi. Jadi kita harus menjaga barang-barang kita gitu agar tetap sehat. Nah, karena di efisiensi akinya kita asumsikan 20%, maka si 20,888 jam ini kita kali 20% gitu. Terus diambil lah si nilai waktu pemakaian ini tadi dengan yang dikali 20%. Nah, jadi asumsi tanpa input powernya itu dia bakal bertahan selama 16,71 jam gitu ya. Jadi nggak 24 jam, 16,71 jam dia mencatat data, kemudian dia akan mati gitu. Akan mati dan kita akan kehilangan data kayak gitu ya. Nah, sebelum ke bawah, sebelum ke pengisian gitu ya, kita lanjut dulu ke samping nih. Nah, ke kebutuhan panel surya gitu ya. Sebetulnya kebutuhan panel surya ya tinggal kita lihat ini nih. Kita tinggal lihat ini 551,52 watt per hari gitu ya. Nah, kita tinggal cari panel surya gitu ya yang dia tuh melebihi daya ini gitu, 551,52 watt gitu. Nah, kita tinggal misal kita di sini asumsikan kita akan menggunakan 2 buah panel surya 50 watt peak gitu ya, watt peak. WAPEEK gitu ya. WATTPEEK gitu, watt peak. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 buah gitu ya. Dengan voltasenya tuh kalau nggak salah kemarin tuh 13 sampai 14 sampai 17 gitu ya volt. Terus dengan arus maksimumnya 2,85 atau 2,87 ampere gitu ya. Nah, di sini tentu saja kalau misalkan panel surya kan harus ada matahari gitu, harus ada matahari, dimana kalau misalkan nggak ada matahari dia nggak akan ngisi gitu ya. Di sini efektivitasnya kita asumsikan 6 jam gitu ya. 6 jam dia waktu pengisiannya. Cuma di beberapa referensi mungkin akan berbeda gitu ya. Ada yang 4 jam, ada yang 3 jam gitu. Disesuaikan aja gitu dengan datasheetnya. Nah, sini kita asumsikan dia 6 jam gitu ya. Nah, kita tinggal kali aja tuh kan 2 kali 50 si jumlah panel surya dikali daya panel surya. Itu kan 100 watt peak gitu ya, 100 watt lah. Terus dikali efektivitasnya 6 jam ya, dikali 6 gitu, jadi 600 watt per hari gitu ya. Jadi dayanya itu dia akan mencukupi sebanyak 600 watt per hari dalam 6 jam gitu ya, dalam 6 jam.
Nah, ini kita simpan terlebih dahulu karena dia sudah mencukupi daya dari si sistem ini gitu. Jadi kita anggap ini tuh udah clear gitu ya, udah clear. Tinggal kita permasalahannya emang di akumulator gitu, karena akumulatornya enggak mencukupi. Di sini 480 watt gitu. Kita bahas dulu ke bawah. Nah, di sini pengisiannya untuk pengisian akumulator gitu ya, karena di sini kan dia asumsinya efektivitas 6 jam. Di sini kita asumsinya terisi selama 6 jam gitu ya. Selama 6 jam tuh sebetulnya dia butuhnya berapa ampere gitu biar dia penuh gitu. Nah, kita cari gitu arusnya dari kapasitas akumulator. Kapasitas akumulator tuh di sini 40. Ya, 40 dibagi waktunya yang tadi 6 jam ini. 6 jam, jadi 40 dibagi 6 gitu. Nah, dia ketemu ternyata dia butuh arus sebesar 6,66667 gitu ya, 66667 ampere. Dimana itu tuh dia akan full selama 6 jam gitu. Selama 6 jam dia akan full. Nah, kita balik lagi ke di efisiensi aki gitu ya. Sebanyak 20%, dimana di sini si 66667 ini dikali 20%, terus ditambah nilai dia sendiri gitu. Jadi ketemulah nilai input arus yang harus masuk ke dalam akumulator agar dia terisi secara penuh 6 jam itu adalah 8 ampere gitu. Nah, sedangkan kan tidak mungkin gitu karena kita hanya menggunakan 50 watt peak dikali 2 dengan arusnya itu dia masing-masing 8,85 watt gitu ya. Dan kita pasang secara paralel pun itu nggak akan mencukupi, paling 5, sekian watt gitu ya. Jadi 5,74 watt gitu. Jadi 5,74 ampere gitu ya. Jadi nggak akan mencukupi selama 6 jam gitu. Nah, kita balik kalau misalkan 5,74 ampere ini dia tuh akan mengisi daya itu selama berapa jam gitu ya, selama berapa jam hingga dia penuh gitu ya. Nah, arus inputnya dari panel surya tadi 2,87 ampere dengan jumlahnya 2 dan dihubungkan secara paralel, dimana arus inputnya itu akan bernilai 5,74 ampere gitu ya. Di sini waktu pengisiannya adalah waktu sama dengan kapasitas akumulator. Kapasitas akumulator itu tadi 40 ya. Dibagi arus input ya, arus inputnya yang ini nih 5,74. Nah, jadi waktu pengisiannya itu dengan arus 5,74 ampere itu 6,96 jam atau sekitar 7 jam. Ya, cukup lama gitu ya, cukup lama untuk pengisian hingga penuh. Di mana si daya akumulator pun kita lihat dia kurang gitu ya, jadi dia akan cukup lama pengisiannya. Nah, sebetulnya konsepnya semakin besar daya gitu ya, semakin besar daya akumulator di sini pengisiannya akan sangat lama, memang tergantung dari si ini arus input maksimumnya. Semakin besar arusnya ya semakin cepat gitu ya, semakin cepat dia terisi asalkan voltasenya lebih besar gitu ya dibanding voltase akumulator gitu, biar ada gradien voltasenya gitu. Jadi dia bakal terus ngisi ke arah yang dia voltasenya kurang gitu ya. Nah, kita bakal tahu nih di sini kalau misalkan si daya ini nggak mencukupi gitu ya, daya akumulator ini nggak mencukupi si daya sistem. Nah, makanya kita harus mengganti akumulator ini dengan yang minimal 60 ampere hours gitu ya. Kenapa 60? Karena misal kita lihat daya akumulator ini kalau misalkan dia kosong gitu kan, dia akan rusak. Nah, kita harus menyisakan 720 watt ini sebanyak 20% gitu ya, sebanyak 20%. Nah, berapa sih 20% dari 720? Misal kita hitung 0,2 dikali 720 gitu ya. Nah, itu tuh 144 watt gitu ya. Nah, sedangkan misal nih kita kurangi si daya akumulator dengan daya sistem gitu ya. Nah, ternyata dia 168,48 watt gitu. Jadi dia sebetulnya punya kelebihan berapa nih kalau misalkan kita kurangi lagi. Nah, kelebihannya 24,48 watt. Jadi di sini dia aman gitu, nggak akan
memakan daya yang 20% tadi gitu ya. Nah, sedangkan beda kalau misalkan di sini 40% gitu. Nah, sini dia malah kekurangannya 167,52 watt gitu ya. Jadi banyak banget kekurangan. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang 40 ampere gitu. Ya, kalau misalnya yang 50 dia juga masih kurang gitu ya. Bagus-bagusnya 70 atau mungkin lebih tinggi lagi gitu ya, biar dia bertahan lama gitu ya. Tapi paling minimal dia harus 60 untuk kebutuhan yang 551,52 watt gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya dari perhitungan daya sistem ini kita harus memperhitungkan gitu ya, memperhatikan juga si daya sistem ya. Daya sistemnya tadi yang menyala selama 24 jam. Terus kita sediakan kebutuhan akumulator gitu ya. Akumulator sampai sini. Kita hitung si asumsi tanpa input powernya. Nah, ini asumsinya kalau misalkan si panelnya ini mati gitu ya. Terus kita hitung panel suryanya juga. Kemudian terakhir kita hitung ini waktu pengisian gitu ya, sampai si akumulatornya itu full gitu. Nah, ini 10 jam gitu ya. Jadi dia emang makin lama gitu, karena kan si ininya kecil nih, si ampernya. Sedangkan kalau misalnya kita tambah misal jadi 4 gitu, dia akan makin cepat kayak gitu. Jadi makin banyak panel surya atau misal makin besar arusnya, makin cepat dia terisi kayak gitu. Oke, mungkin sekian untuk tutorial dari ini perhitungan daya sistem dan panel surya yang biasa kami lakukan sebelum kami berangkat ke lapangan gitu ya. Dan ini cukup berguna gitu ya terhadap kerja kami di lapangan, sehingga ini sangat kami rekomendasikan untuk teman-teman pelajari gitu ya sebelum teman-teman berangkat juga ke lapangan gitu. Jadi harus dipersiapkan segala-galanya agar instrumen yang akan kita pasang itu dapat berjalan secara maksimal dan efisien gitu ya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan tutorial tersebut. Saya Satria Ginanjar dari Divisi Teknologi pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Selamat sampai jumpa.